Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak, di mana materi ini merupakan materi matematika wajib untuk kelas 10. Yang pertama adalah tentang bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Ada 8 bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak Fx lebih dari C, nilai mutlak Fx lebih dari atau sama dengan C, nilai mutlak Fx kurang dari C, nilai mutlak Fx kurang dari atau sama dengan C, nilai mutlak Fx lebih dari nilai mutlak Gx, nilai mutlak Fx lebih dari atau sama dengan nilai mutlak Gx, nilai mutlak Fx kurang dari nilai mutlak Gx, nilai mutlak Fx kurang dari atau sama dengan nilai mutlak Gx. Dengan C ini merupakan bilangan real dan Fx atau Gx merupakan fungsi dalam variabel X. Nah, sebagai contoh untuk bentuk yang pertama, misalkan nilai mutlak 2x plus 3 lebih dari 5. Untuk bentuk yang kedua, misalkan nilai mutlak 3x dikurangi 1 lebih dari atau sama dengan 10. Contoh yang ketiga, misalkan 5x plus 2 kurang dari 3. Bentuk yang keempat, misalkan 4x plus 3 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, bentuk yang kelima, misalkan ini kedua ruas sama-sama merupakan fungsi dalam variabel X. Misalkan X plus 3 lebih dari nilai mutlak 2x min 3. Contoh yang keenam, misalkan nilai mutlak X min 2 lebih dari atau sama dengan nilai mutlak 3x plus 1. Begitu dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak? Misalkan ini adalah nilai mutlak dan kemudian X dan A itu merupakan anggota himpunan bilangan real, maka di sini dapat kita tuliskan jika nilai mutlak X itu kurang dari atau sama dengan A, maka negatif A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. Yang kedua, bentuk yang kedua, jika nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, maka X kurang dari atau sama dengan A atau X lebih dari atau sama dengan A. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada tanda sama dengan, ini juga tidak ada tanda sama dengan. Kalau kita perluas untuk bentuk fungsi, maka dapat kita tuliskan jika nilai mutlak Fx kurang dari atau sama dengan A, maka min A kurang dari Fx kurang dari atau sama dengan A. Begitu pula bentuk yang keempat, jika nilai mutlak Fx itu lebih dari atau sama dengan A, maka Fx kurang dari atau sama dengan A atau negatif A atau Fx lebih dari atau sama dengan A. Nah, bentuk ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan nilai mutlak. Contoh misalkan kita ingin menyelesaikan soal seperti ini. Nilai mutlak 2x dikurangi dengan 1 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, kita perhatikan berarti ini masuk ke dalam bentuk yang ketiga. Nah, berarti negatif A dalam hal ini A-nya adalah 3, sehingga kemudian negatif A kurang dari atau sama dengan Fx, Fx-nya adalah
2x min 1, kemudian kurang dari atau sama dengan 3. Jadi bentuk seperti ini. Sekarang kita ubah bentuknya sehingga yang ada di tengah ini menjadi x saja. Nah, yang pertama kita hilangkan dulu min 1 dengan cara setiap ruas ini kita tambahkan dengan 1. Nah, min 3 ditambah 1 kurang dari atau sama dengan 2x min 1 ditambah 1 kurang dari atau sama dengan 3 ditambah 1. Kemudian min 3 ditambah 1 adalah negatif 2 kurang dari 2x, kemudian kurang dari atau sama dengan 4. Nah, setelah itu kita bagi dengan 2 supaya yang di tengah ini hanya x saja. Kita bagi dengan 2 menjadi negatif 1 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya untuk peritidaksamaan seperti ini. Sekarang ini misalkan contoh yang pertama. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Misalkan nilai mutlak 3x ditambah 2 kurang dari 6 misalkan. Ini berarti bentuknya adalah kurang dari. Nah, sehingga kemudian penyelesaiannya adalah negatif 6 kurang dari, tidak pakai tanda sama dengan, 3x plus 2 kurang dari 6. Supaya di tengah ini plus 2-nya hilang, maka kita tambahkan atau kita kurangkan setiap ruas dengan min 2. Min 6 dikurangi 2 kurang dari 3x plus 2 dikurangi 2 kurang dari 6 dikurangi 2. Ini negatif 6 dikurangi 2 adalah negatif 8 kurang dari 3x kurang dari 4. Nah, setelah itu kita bagi dengan 3. Negatif 8 per 3 kurang dari x kurang dari 4 per 3. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat contoh satu lagi mungkin ya. Contoh lagi misalkan nilai mutlak 2x min 5 lebih dari 12 misalkan. Sehingga kemudian di sini bentuknya adalah lebih dari, sehingga penyelesaiannya adalah 2x min 5 kurang dari negatif 12 atau. Jadi kalau tadi tandanya di sini lebih dari, maka kita menggunakan atau. Ada dua penyelesaian. 2x min 5 lebih dari 12. Nah, sehingga kemudian ini 2x kurang dari negatif 12, ini kita pindah ruas ke sini, berarti kita tambahkan 5 menjadi negatif 7, atau 2x lebih dari 12 ditambah 5, karena di sini positif, tambah 5 berarti 17, sehingga x kurang dari negatif 7 per 2 atau x lebih dari 17 per 2. Jadi adalah cara menyelesaikan nilai mutlak dengan cara yang pertama. Sekarang kita menggunakan cara yang kedua, adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas. Cara 2 adalah kuadratkan kedua ruas. Misalkan saya punya soal
nilai mutlak X dikurangi dengan 2 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, kalau kita mengkuadratkan kedua ruas, maka di sini tanda nilai mutlaknya ini dapat kita ganti dengan tanda kurung biasa, kuadrat kurang dari atau sama dengan 3 kuadrat. Ini kalau kita kuadratkan akan menjadi X kuadrat dikurangi 2 kali 2, 4X, kemudian negatif 2 kita kuadratkan, plus 4 kurang dari atau sama dengan 3 kuadrat adalah 9. Nah, X kuadrat dikurangi 4X, kemudian 4, 9-nya kita pindah ruas, dikurangi 9 kurang dari atau sama dengan 0. X kuadrat min 4X min 5 kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan X berarti pemfaktorannya adalah X plus 1, kemudian X dikurangi 5. Pembuat nolnya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Setelah itu, karena di sini merupakan peritidaksamaan, kita tuliskan pada garis bilangan. Nah, ini negatif 1. X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 1. Nah, kita taruh kemudian di sini negatif 1, di sini 5. Kemudian kita lakukan uji titik untuk antara 1 sampai negatif 1 dan 5. X sama dengan 0. Di sini kita ujikan, kita masukkan X sama dengan 0 pada bentuk ini. X plus 1, X min 5, maka kemudian 0 ditambah 1, 0 dikurangi 5, berarti 1 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5. Nah, di sini berarti negatif. Sehingga daerah ini adalah negatif. Yang ini positif. Setelah melewati titik ini, dia berganti tanda. Ini juga seperti itu. Setelah melewati ini, berganti tanda. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian kita lihat penyelesaiannya, karena di sini yang diminta adalah kurang dari, berarti kita arsir yang daerah negatif. Nah, di sini kurang dari seperti ini, sehingga kemudian himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 5. Nah, mungkin timbul pertanyaan adik-adik ya, ini caranya kan lebih susah daripada yang pertama. Iya memang, jadi yang pertama tadi bisa lebih cepat. Coba kita lihat, kita bandingkan ya dengan cara yang pertama tadi. Cara 1. Ini karena kurang dari, maka bentuknya kan seperti ini. Jadi kalau saya ulang lagi ya, nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka kita akan memperoleh negatif X kurang dari sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. Nah, sehingga bentuk ini menjadi negatif 3 kurang dari atau sama dengan X min 2 kurang dari atau sama dengan 3. Kemudian supaya yang di tengah itu X saja, maka min 2-nya atau tiap ruas kita tambahin 2. Min 3 ditambah 2 adalah negatif 1 kurang dari, ini kita tambahin 2, X saja, ini kita tambahin 2, 5. Nah, ternyata hasilnya sama. Nah, seperti itu. Tetapi cara pengkuadratan kedua ruas ini dapat kita gunakan untuk mengerjakan soal yang seperti ini. Jadi, ruas kiri maupun ruas kanan berupa nilai mutlak. Misalkan 2X plus 3 kurang dari nilai mutlak X plus 4. Ini kalau menggunakan cara pertama tidak bisa, karena
Cara pertama mensyaratkan bahwa di ruas kanan berupa bilangan real, tapi ini kan sama-sama fungsi. Nah, dengan cara yang kedua, mengkuadratkan kedua ruas ini bisa dikerjakan. Kita kuadratkan kedua ruas, 2x plus 3 kuadrat kurang dari x plus 4 kuadrat. Kita kuadratkan 4x kuadrat plus 2 kali 3, 6 kali 2 adalah 12. Ditambah 9 kurang dari x kuadrat plus 8x plus 16. Sekarang kita sederhanakan, 4x kuadrat dikurangi 3x kuadrat dikurangi x kuadrat adalah 3x kuadrat, kemudian plus 12x dikurangi 8x adalah 4x, kemudian 9 dikurangi 16 adalah negatif 7 kurang dari 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Ini 3x plus 7 kemudian dikali dengan x min 1. Nah, bagi adik-adik yang belum dapat memfaktorkan seperti ini, coba kita perhatikan caranya seperti ini. Ini dikalikan ini ditambahin ini, itu hasilnya harus 4. 3 kali negatif 1 itu kan negatif 3. 7 kali 1, 1x itu kan 7. Nah, ini kalau kita tambahkan itu hasilnya adalah 4, sama dengan ini. Sementara 3x dikali x itu adalah 3x kuadrat, 7 dikali negatif 1 adalah negatif 7. Sehingga kemudian di sini pembuat nolnya adalah 3x plus 7 sama dengan 0, atau x min 1 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 7, berarti x sama dengan negatif 7 per 3, x sama dengan 1. Sekarang himpunan penyelesaiannya. Nah, kita buat garis bilangan juga. Ini negatif 7 per 3, kemudian di sini 1. Nah, X sama dengan 0 itu ada di sini. Kita uji untuk X sama dengan 0 ini nilainya positif atau negatif. Kita masukkan aja ke sini. Nah, ke bentuk ini. 3 kali 0 ditambah 7. Ini kan positif. 0 dikurangi 1 negatif. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Sehingga di sini saya tulis saja negatif. Melewati ini berubah. Kemudian melewati ini berubah positif. Nah, sekarang yang diminta dalam soal adalah kurang dari. Nah, ini kurang dari. Sehingga kita arsir yang negatif. Sehingga kemudian himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7 per 3 kurang dari E kurang dari 1. Nah, seperti itu. Oke adik-adik, semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.